Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 11 September 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Hedia Lopis Wedilen, dan kebaktian jam 9 di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta TH Tete Lepta dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Yang kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Ketiga, diinformasikan kepada wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan bahwa kebaktian kemitraan bulan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 September 2022 di sektor masing-masing. Keempat, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari anak Erik Dahaklori di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar 1 juta rupiah. 2. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Kenanga berupa uang sebesar 1.500.000 rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan 1.500.000 rupiah untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. 3. Dari Bapak Berti Titawael di Manado berupa uang sebesar 1.500.000 rupiah. 4. Dari Bapak Alex Titawael di Toisapo berupa uang sebesar 2.500.000 rupiah. 5. Dari amplop sehari berkorban Jemaat Betania Batumeja sebesar 5.180.000 rupiah. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 94 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8.
Selamat pagi saudara jemaat, Shalom. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara jemaat. Mari kita lakukan bersama nyanyian rohani nomor 4 baitnya yang keempat. Umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 136 ayat yang pertama di depan mata Yesus. Yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 136 ayat yang ketiga. Di depan mata Yesus ternyata kesalahan. Choir disilakan memuji Tuhan dengan kidung pujian.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Timotius 1 ayat 18 sampai 20 yang berjudul Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang baik, kalau suatu waktu dia berpikir untuk nyontek di ujian, maka pasti jantungnya berdebar-debar dan tangannya gemetaran, bisa jadi keringatan. Mengapa? Sebab pada dasarnya hatinya mengatakan tidak boleh melakukan itu. Tetapi di lain sisi pikirannya memaksanya untuk nyontek aja. Dan karena itu membuat kondisi psikisnya menjadi seperti itu. Kata orang, itu karena suara hati kecilnya yang membuat dia berpikir untuk tidak melakukannya pada sisi yang lain. Saudara, kalau ketong buka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online saja, hati nurani itu diartikan sebagai hati yang mendapatkan cahaya Tuhan. Kalau murni itu belum tercampur dengan apa-apa. Karena itu kalau hati nurani yang murni itu berarti hati yang mendapatkan cahaya Tuhan yang belum dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Tentang hati yang murni ini dibicarakan dalam bagian Alkitab yang lain juga. Di dalam Perjanjian Baru misalnya di pertama Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dan bacaan kita saat ini pertama Timotius 1 ayatnya yang ke-18. Mengapa hati nurani yang murni itu menjadi penting, saudara-saudara? Mari kita melihat situasi sehingga Rasul Paulus mengingatkan penulis kitab Timotius menuliskan pesan-pesan ini kepada Timotius. Saudara-saudara, di dalam nasihat pastoralnya, penulis surat pertama Timotius mendorong para pelayan gereja untuk selalu mencermati, untuk selalu menganalisis, untuk selalu mengantisipasi dengan sebaik mungkin konteks pelayanan gereja waktu itu. Mengapa? Sebab konteks pelayanan gereja itu selalu berubah dari masa ke masa. Dan dalam perubahannya itu tetap ada tantangan yang juga berubah setiap waktu.
Kalau kita mencermati konteks surat ini ditulis, ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Saat itu gereja sedang berkembang dan secara lembaga belum kuat. Beda dengan GPM yang secara lembaga kuat sekali saat ini. Belum kuat, mereka sedang berusaha untuk membuat mandiri persekutuan mereka lepas dari komunitas sinagoga agama Yahudi. Mereka sedang menata struktur pelayanan. Mereka secara hierarkis sedang mengatur jabatan-jabatan gerejawi dan sedang mulai membicarakan ajaran-ajaran gereja yang saat itu memang belum stabil. Intinya gereja sedang bertumbuh saat itu dan mencoba menstabilkan diri dalam banyak hal. Yang kedua, saat itu gereja juga berhadapan dengan munculnya ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan tradisi iman, yang bertentangan dengan teologi, dan yang bertentangan dengan tradisi bergereja yang diwariskan oleh para rasul. Karena itu ajaran-ajaran yang menyesatkan itu mengganggu stabilnya jemaat yang bertumbuh saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa memang konteks pelayanan gereja itu selalu berubah-ubah, tetapi juga selalu penuh tantangan. Karena itu, tugas kita secara khusus para pelayan gereja adalah pelayan gereja dalam segala aras itu adalah mencermati perubahan-perubahan yang terjadi supaya pelayanan gereja tetap sesuai dengan konteksnya, supaya pelayanan gereja tetap kontekstual, tetapi juga agar seluruh warga jemaatnya tidak terombang-ambing dengan tantangan-tantangan itu. Kalau kita GPM, kita sudah bermandiri selama 87 tahun sejak 6 September 1935 dengan tantangan yang juga tidak ringan. Di tengah-tengah konteks laut pulau di Maluku dan Maluku Utara, dari satu tempat ke tempat yang lain itu begitu sulit. Dulu berbulan-bulan, kemudian berminggu-minggu, sekarang berhari-hari, bahkan sudah bisa berjam-jam saja. Apalagi saat ini dunia digital semakin maju. Apa yang kita bisa jangkau, pesan yang bisa kita sampaikan berbulan-bulan lamanya dulu, sekarang hitungan detik sudah bisa diketahui oleh saudara kita di tempat-tempat yang dulunya tidak terjangkau. Perubahan terus terjadi. Tetapi sejalan dengan itu saudara-saudara, sekaligus membentuk atau membuat cara pandang, cara bersikap, cara berperilaku yang semakin terbuka. Bikin apa saja, di mana saja orang tahu. Dan karena itu ini menjadi tantangan tersendiri. Apa yang layak untuk dibuka dan apa yang tidak layak untuk dibuka, itu menjadi penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam konteks kita masing-masing? Kalau di dalam pertama Timotius, penulis menggunakan beberapa standar mutu spiritualitas yang harus dimiliki. Standar spiritualitas seorang pelayan, standar spiritualitas seorang Kristen yang harus dimiliki. Yang pertama, para pelayan itu adalah orang yang diutus, sama seperti Timotius. Para pelayan itu adalah orang yang diutus sama seperti Timotius. Karena itu tugas-tugas pelayanan harus dilakukan dengan baik, seperti yang diamanatkan oleh Yesus Kristus kepala gereja. Begitu setiap kali kita ditabiskan, setiap kali kita dilantik, diteguhkan untuk melakukan tugas pelayanan apapun, kita selalu diingatkan bahwa tanggung jawab ini adalah tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepala gereja untuk dilakukan. Itu yang harus kita ingat, bukan kepercayaan yang diberikan oleh seorang manusia, bukan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita,
tetapi itu tanggung jawab. Walaupun dalam prosesnya lewat suara, lewat pilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa para pelayan harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau Alkitab terjemahan LAI bilang memperjuangkan perjuangan yang baik. Semua orang yang melayani di bagiannya masing-masing, di ruang kerjanya masing-masing sebagai pelayan, begitu kata kita selalu, entah di gereja ini atau di luar sana di tempat-tempat kerja sesuai dengan profesi. Semua orang harus melakukan bagiannya masing-masing dengan tidak boleh main-main, dengan tidak boleh asal-asalan, dengan tidak boleh datang suka, pergi suka, dan hal-hal seperti itu. Tetapi harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Kalau tersinggung cabut, kalau marah mengundurkan diri, dan sebagainya. Sebab itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita marah berarti kita sedang marah kepada Tuhan. Kalau kita tersinggung dan mundur berarti kita tersinggung dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, perjuangan itu harus dilakukan atas dasar iman. Iman kepada Yesus Kristus. Orang yang melandaskan dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan iman, sudah pasti dia akan memiliki kesadaran untuk terus menjadi pribadi yang baik. Karena ia sadar bahwa tugas yang dipikulnya, tugas yang dijalaninya adalah amanat dari Tuhan. Dan karena itu tidak sembarangan. Yang keempat, saudara-saudara, hati nurani yang murni. Harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Agapen sonedesin. LAI menerjemahkan sebagai hati nurani yang murni. Sebab dalam konsep Alkitab, hati adalah pusat hidup dan pertimbangan manusia. Seluruh keinginan, hasrat dan pertimbangan ada di hati. Dan orang yang bekerja dengan hati yang murni, hati nurani yang murni membuat seseorang itu tidak akan kehilangan motivasi. Tadi saya bilang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang hati yang murni itu adalah hati yang mendapatkan cahaya dari Tuhan dan belum terganggu dengan apapun. Dan karena itu orang yang bekerja dengan hatinya yang hanya mendapatkan cahaya dari Tuhan dan tidak terganggu dengan apapun, tidak akan kehilangan motivasi dalam melakukan tanggung jawab pelayanannya di dalam bagian apapun. Kalau itu di dalam keluarga, maka dia juga tidak akan kehilangan motivasi menjadi bapak rumah tangga yang baik, suami yang baik, ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik. Sebab dia senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Seorang yang memiliki hati nurani yang murni tidak akan kalah hanya dengan tantangan yang kecil-kecil. Kita tahu bahwa tantangan gereja mula-mula itu luar biasa. Kita ini cuma sedikit-sedikit saja, tapi kita selalu kalah dengan tantangan itu. Dan penulis Timotius bilang kalau hati nurani kita murni mengerjakan segala sesuatu, tantangan-tantangan itu lewat. Saudara-saudara, standar mutu tadi memungkinkan Timotius, tetapi juga kita sebagai para pelayan di abad ini, para warga gereja di abad ini di GPM melaksanakan tugas pelayanan kita. Spiritualitas memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni itu harus menjadi kebiasaan kita, harus menjadi gaya hidup kita yang ditumbuh kembangkan, bukan menjadi pengetahuan kita, bukan menjadi pengetahuan kita, tetapi menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa pengaruh ajaran sesat membuat ada orang percaya yang terpengaruh. 2 nama disebutkan di situ, Hymenaeus dan Alexander. Itu berarti penulis surat ini kenal betul dengan mereka. Kenal betul dengan Hymenaeus dan juga Alexander, bukan hanya mengenal Timotius saja. Dan karena itu, karena dia tahu mereka ini menjadi Kristen tetapi terpengaruh dengan ajaran sesat saat itu, tidak stabil spiritualitas untuk memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, itu tidak bertahan dalam diri mereka berdua, maka Paulus di sini dikatakan dengan sangat emosinya menyerahkan mereka kepada iblis. Suatu tindakan emosi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi itu adalah cara untuk membatasi pergerakan ajaran sesat yang mempengaruhi iman jemaat. Rasul Paulus saja dengan emosi mengatakan itu, saudara-saudara, saat jemaatnya tidak setia, saat jemaatnya keluar dari apa yang sudah semestinya, mereka diserahkan kepada iblis. Saudara-saudara, situasi saat itu adalah seperti yang tadi saya bilang, mereka masih membangun jati diri sebagai sebuah komunitas Kristen yang baru. Sebagai sebuah komunitas Kristen, mereka harus berhadapan dengan ajaran sesat dan ada yang jatuh. Kita GPM saat ini sudah sangat mandiri. Sejak lahir kita Kristen. Yang pertama diajarkan itu adalah berdoa makan. Yang pertama diajarkan itu berdoa Bapa kami. Tetapi sayangnya kita sering menjadi dalam tanda kutip Hymenaeus dan Alexander. Masih terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Hati kita, hati nurani yang murni itu tidak kita jaga, tidak kita pelihara, dan tidak kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Dan karena itu kita masih sering jatuh. Seperti Timotius, saudara-saudara, tugas yang pertama adalah bagi para pelayan untuk menjaga spiritualitas umatnya, menjaga spiritualitas umatnya supaya tetap memperjuangkan yang baik dengan hati nurani yang murni. Bertahan, kalau itu baik, jangan pikir hal-hal yang tidak baik. Kalau itu sudah bagus, jangan pikir hal-hal yang tidak bagus. Karena apa? Mengapa harus dengan hati nurani yang murni? Karena kalau ada dua hal, yang baik dan yang buruk, kita akan selalu lebih banyak membicarakan hal buruk daripada hal baik. Kalau dari satu orang manusia ada positif negatifnya, kita akan lebih suka bicara hal yang negatifnya dari orang itu ketimbang bicara yang positif. Nah, tugas kita yang pertama sebagai para pelayan adalah menjaga spiritualitas kita supaya tetap memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jangan terpengaruh dengan apapun. Dengar ini, oh itu boleh. Dengar itu, itu boleh. Akhirnya terombang ambing. Para pelayan menjaga, dan kita sebagai warga jemaat harus membangun spiritualitas yang stabil sehingga tidak terombang ambing ke sana kemari dengan pengaruh-pengaruh. GPM sudah kuat. Di ulang tahun yang ke-87 ini secara kelembagaan GPM menjadi gereja yang sangat kuat. Dan banyak orang di luar sana mengakui itu. Tapi apakah spiritualitas umatnya terjaga dengan baik? Itu yang terus menjadi pergumulan kita bersama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Kristen yang sudah sangat dewasa di dalam imannya, kita terus memperjuangkan hal-hal yang baik berdasarkan iman dan hati nurani kita yang murni. Dimanapun kita ada, di dalam gereja ini
atau di tempat-tempat pelayanan kita sesuai dengan profesi, di tengah keluarga kita atau di mana saja kita ada. Jadikan spiritualitas iman dan hati nurani yang murni itu dikembangkan sebagai gaya hidup kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Paduan suara pemuda sektor Teratai disilakan memuji Tuhan dengan kidung pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
Saudara-saudara jemaat, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku iman kita. Jemaat disilahkan berdiri. Dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, dan Ongen Rahang Binan disilahkan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang, dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis hingga di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling dari-Mu. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis hingga di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu
besar rasa cintaku padamu. Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku takkan berpaling dari-Mu. Oh, terima kasih-Ku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya diri-Mu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku takkan berpaling dari-Mu. Hanya satu janji-Ku takkan berpaling dari-Mu. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 76, ayat 1 sampai seterusnya. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Hati kami
Yesus berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, telah terkumpul persembahan syukur-Mu dan perpuluhan dan ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan layakanlah untuk pekerjaan-Mu. Berkatilah akan persembahan kami Tuhan, yang kami bawakan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan syukur yang agung. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Paduan suara unit 3 sektor teratai disilahkan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang selalu menyertai perjuangan hidup kami orang-orang percaya dalam memperjuangkan yang baik dengan iman dan hati nurani kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami menyatu hati dalam persekutuan sebagai jemaat kategorial TNI Pniel Bentas dalam rumah Tuhan ini, tapi juga bersama dengan semua saudara yang berkenan mengikuti secara online. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu baik pada kami, yang kami kalau harus menghitungnya kami tidak mampu melakukannya karena terlalu banyak jumlahnya. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, berkat makan minum pakai, berkat-berkat materi yang memungkinkan kami bertahan di tengah tantangan hidup ini, yang memungkinkan kami tetap bersyukur dan bawa syukur-syukur kami kepada Tuhan, yang memungkinkan kami terus menopang pelayanan gereja ini dengan berkat-berkat itu, sehingga kami boleh terus menyumbang bagi pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Karena itu kami secara khusus bersyukur bersama dengan anak Erik Daklori di sektor Teratai, satu keluarga di sektor Kenanga, Bapak Berti Titawail di Manado, Bapak Alex Titawail di Toisapu, Amplop Sehari Berkorban Jemaat Betania, Bapak M. Poseratu dan keluarga ET yang dalam berkat-berkat Tuhan itu dapat menyumbang menopang proses pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Biarlah kasih Tuhan tetap bersama dengan mereka dan berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam hidup mereka. Kami bersyukur dengan semua orang yang diberkati Tuhan mengalami pertambahan setahun usia lahir dan usia pernikahan, dan kami bersyukur bersama dengan semua orang yang diberkati Tuhan mendapat tanggung jawab baru dalam tugas-tugas dan kerja mereka. Kami menyadari sungguh Tuhan Allah bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk terus berjalan di pekan yang baru ini. Karena itu biarlah kasih Tuhan menopang kami, menolong kami untuk terus bertahan dalam perjuangan hidup ini. Tetaplah Tuhan memberikan kepada kami berkat atas seluruh pekerjaan yang kami lakukan. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang-orang muda. Dan biarlah berkat itu kami menjadi penyalur berkat juga bagi orang lain. Biarlah kami menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kami, teristimewa di tengah pergolakan karena dunia digital yang semakin maju ini. Kami berdoa bagi orang-orang muda kami, biarlah kasih Tuhan memberkati mereka, supaya mereka dapat senantiasa hidup menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa menopang kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang berusaha untuk menemukan pekerjaan. Biarlah kasih Tuhan nyatakan kepada mereka potensi diri yang mereka punya. Biarlah Tuhan senantiasa sanggupkan mereka untuk memberdayakannya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang ada dalam kandungan ibu sampai yang sudah dewasa. Kami berdoa biarlah pertumbuhan sehat dan jasmani dan rohani selalu mereka alami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang belajar di tempat-tempat pendidikan dari TK PAUD sampai perguruan tinggi. Biarlah kasih-Mu memberikan pengetahuan, kesungguhan belajar supaya usaha dan kerja keras mereka membuahkan hasil di masa depan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang lanjut usia dan mengalami kelemahan fisik. Biarlah kasih-Mu memberkati mereka, menguatkan mereka
sehingga mereka tetap bertahan di tengah kelemahan-kelemahan mereka dan senantiasa bersyukur, menjadi berkat dan teladan serta umur panjang selalu Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, untuk segala hal yang kami perlukan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, karena itu peganglah tangan kami. Dalam segala rasa syukur kami dan berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang berbeban berat dengan beban-beban hidup mereka. Kami doakan keluarga-keluarga Kristen yang sedang berada di dalam masalah-masalah hidup yang berat karena goncangan hadirnya orang ketiga atau masalah-masalah yang lainnya. Seperti Tuhan memberikan cinta kepada mereka, biarlah Tuhan memulihkan kondisi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam pergumulan yang berat itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berbeban karena tekanan ekonomi di masa ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah kuatkan kami supaya kami terus bekerja dengan berpengharapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat kami. Kami berdoa menopang saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam hubungan-hubungan keluarga yang terganggu, antar tetangga, antar saudara, orang tua, anak-anak, di tempat-tempat pekerjaan dengan rekan-rekan kerja, di tempat-tempat pendidikan dengan teman-teman sekolah, teman-teman belajar bersama. Biarlah Tuhan Allah Bapa di surga berkenan memberkati kami supaya kami dengan penuh hikmat dapat memperbaiki hubungan-hubungan kami yang terganggu, supaya Tuhan memberikan berkat-berkat, sebab Tuhan menjanjikan itu bagi kami. Dalam kerukunan selalu akan ada berkat. Kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, mengingat saudara-saudara kekasih kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan Allah Bapa di surga tetap memberikan berkat penghiburan. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berbeban berat dengan kesakitan yang saat ini menjadi pergumulan hidup mereka. Biarlah Bapa memberkati Ibu Cice Sangel di sektor Teratai. Biarlah Bapa memberkati Rian Resubun, Randy Rondonungu, dan Bapak Anis Ralahalo yang saat ini berada dalam beban kesakitan, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Biarlah Bapa memberkati Reli Tauran yang sementara menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Harapan Kita. Tuhan Allah Bapa di sorga, beban mereka adalah beban kami semua sebagai saudara seiman. Tetapi apa yang bisa kami lakukan kecuali berdoa kepadamu. Biarlah kekuatan Engkau berikan kepada semua keluarga yang melayani dalam penuh cinta kasih dan kesabaran. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memudahkan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, dengan semua saudara-saudara kekasih kami yang lain yang punya beban-beban hidup yang berat. Biarlah Bapa di sorga senantiasa mendengar doa-doa dan pergumulan yang dinaikkan dalam tiap-tiap keluarga. Ya Tuhan ya Allah kami berdoa kepadamu dalam persekutuan bersama ini bagi orang percaya di seluruh muka bumi ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, di banyak tempat saudara-saudara kekasih kami tidak bisa mengekspresikan iman mereka dengan baik. Demikian juga dengan di Indonesia, banyak saudara-saudara kekasih kami yang belum bisa mengekspresikan iman mereka dengan bebas karena berbagai hal tantangan. Tetapi ya Tuhan ya Allah kami menyadari sungguh bahwa tantangan bergereja, bertumbuhnya iman Kristen selalu ada, berubah dari masa ke masa. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan semua kami untuk terus bertahan, sehingga walaupun kami semakin dibabat, kami akan semakin terus merambat. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami bagi Gereja Protestan Maluku, di mana kami melakukan tanggung jawab untuk menanam dan menyiram bersama. Kami berdoa bagi pimpinan Sinode Gereja Protestan Maluku dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin dan gembala yang baik bagi seluruh umat di GPM. Kami berdoa bagi seluruh pimpinan klasis, pimpinan jemaat-jemaat Tuhan di seluruh GPM di Maluku dan Maluku Utara, para pelayan Tuhan, penatua dan diaken, dan seluruh umat Tuhan.
Ya Allah kami, biarlah kami terus menjadi wujud kerajaan Allah di muka bumi ini. Biarlah kami menjadi keluarga Allah yang terus bertahan untuk memberitakan Injil-Mu di muka bumi, secara khusus di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di sini, jemaat kategorial TNI Peniel Bentas. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat dan semua pendeta-pendetanya, semua pelayan khususnya seluruh perangkat pelayan di unit sektor wadah-wadah pelayanan dan organisasi. Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka, mengutus mereka seperti Timotius. Dan karena itu Tuhan, biarlah kasih-Mu tidak pernah lepas dari mereka. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi seluruh rencana-rencana program yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung, pembangunan fisik maupun psikis, kami doakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah berkenan memberkati seluruh hal yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan ini sebagai wujud membangun iman, sebagai wujud persekutuan keluarga Allah yang terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan ya Allah kami, bagi semua orang yang selalu mendukung pelayanan gereja dengan pikirannya, dengan tenaganya, dan bahkan dengan dana yang mereka punya. Biarlah kasih-Mu memberkati. Biarlah jemaat kategorial TNI Peniel Bentas menjadi jemaat yang kuat karena saling membantu satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, karena saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan ya Allah kami, berkenanlah Engkau memberkati semua hal yang kami kerjakan menjadi persembahan bagi-Mu. Secara khusus Bapa di sorga, kami berdoa bagi AMGPM sektor Mawar Saron. Biarlah kasih Tuhan memberkati mereka. Teristimewa ya Tuhan ya Allah kami, dalam pengutusan tugas bagi Frisio Pice Nicholas sebagai pengurus AMGPM, sebagai pengurus pemberdayaan teologi dan pembinaan umat. Demikian juga dengan Wel Aprian Tasijawa dalam seksi penataan dan pengembangan kelembagaan. Tuhan Allah Bapa di surga, mereka telah menjalaninya selama beberapa waktu, tapi karena tugas mereka yang tidak lagi menetap di dalam jemaat ini, mereka harus melepaskan tugas ini. Karena itu sebagai hamba Tuhan Allah, hamba melepaskan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan biarlah kasih Tuhan memberkati menyertai mereka di tempat tinggal yang baru, dalam kehidupan bersama dengan jemaat yang baru di mana mereka ada. Dan karena itu ya Tuhan ya Allah kami berdoa bagi saudara-saudara yang dalam tanggung jawab menggantikan saudara-saudara kekasih yang telah melepaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami doakan Katerina Stella Romer sebagai seksi pemberdayaan teologi dan pembinaan umat, Ofelia Miranda Leasa sebagai seksi pemberitaan Injil dan pelayanan kasih, serta Freddy Moses Raropa sebagai seksi penataan dan pengembangan kelembagaan. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam pelayanan dan tanggung jawab mereka yang telah mereka terima ini. Biarlah penugasan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat bagi mereka. Dan biarlah seluruh tugas ini mereka lakukan di dalam kekuatan cinta kasih Tuhan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya oleh kekuatan cinta-Mu ya Tuhan ya Allah kami yang telah mengutus mereka, seluruh tugas dan tanggung jawab mereka akan mereka lakukan dengan segala baik. Ya Tuhan ya Allah kami berdoa kepada-Mu, berkenanlah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai di daerah-daerah, pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon. Ya Tuhan ya Allah kami, biarlah sebagaimana keyakinan kami dalam Alkitab, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Biarlah Tuhan keyakinan kami itu menjadi sungguh adanya karena kasih Tuhan yang menyertai mereka, sehingga kami masyarakat di Indonesia, di Maluku, di Ambon sini mengalami kasih setia Tuhan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan kami miliki. Ya Tuhan ya Allah kami, hidup kami sepenuhnya kami bawa kepada-Mu.
Kami percaya semua orang yang hadir dalam rumah Tuhan di pagi hari ini terberkati oleh cinta kasih Tuhan. Mereka yang telah mendukung tata kebaktian di pagi hari ini akan diberkati dengan potensi diri yang mereka punya. Sehingga ada sukacita, kekuatan baru yang akan kami bawa pulang untuk melangkah menuju masa depan. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaati silahkan berdiri. Saudara-saudara kekasih, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 173 bait pertama dan ketiga. Saudara-saudara kekasih, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, Bapak Saudara. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beristirahat dan shalom. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia.